8 dari Kota Lexmawe. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Salwati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Lexmawe. Assalamualaikum Bu Salwati. Apa kabar Bu? Baik, Ibu Salwati, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi nih Bu. Sebelum nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, dan di sana nanti saya akan melakukan observasi terhadap kelas pembelajaran Ibu. Baik, adapun tujuan supervisi yang akan kita lakukan nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti ya Ibu Salwati ya. Baik Ibu Salwati, dan kita akan melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya, agar nanti Ibu di dalam kelas lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk murid gitu ya. Baik Ibu Salwati, izin saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti ya Bu ya. Baik Ibu Salwati, untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Baik, berdasarkan perangkat ADM pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan jenis teks eksplorasi. Yang kedua, peserta didik bisa mampu menganalisis struktur dan unsur kaidah kebahasaan teks eksplorasi. Yang selanjutnya, peserta didik mampu memproduksi dan menyajikan teks eksplorasi seperti pembawa berita. Oke, baik. Berarti di sini tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan peserta didik mampu membedakan jenis teks eksplanasi, kemudian peserta didik mampu menganalisis ya jenis-jenis teks eksplanasi, kemudian mereka menyajikan teks eksplanasi tersebut. Baik, luar biasa sekali untuk tujuan pembelajaran yang Ibu rancang untuk anak Ibu ini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Salwa. Dalam rancangan pembelajaran yang Ibu kembangkan nih, kira-kira area pengembangannya seperti apa yang ingin Ibu capai? Ada dua, yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini peserta didik pasti mampu dia membedakan antara jenis teks eksplorasi. Eksplorasi dia ada teks eksplorasi fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial, dan fenomena pengetahuan. Peserta didik mampu membedakan antara keempat jenis fenomena tersebut. Nah, yang selanjutnya keterampilan. Dari keterampilan tersebut berarti peserta didik sudah ada informasi, sudah mencari informasi, selanjutnya akan memberikan informasi tersebut ataupun memaparkan informasi secara lisan seperti pembawa berita. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu lakukan nanti itu ada dua, ada di pengetahuan, anak-anak bisa mengetahui jenis fenomena yang ada ya. Kemudian keterampilannya anak-anak mampu menyajikan informasi tersebut seperti pembawa berita seperti itu ya. Ya baik, luar biasa sekali Ibu Salwa. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir Ibu Salwa. Dalam rancangan pembelajaran Ibu, kira-kira apa nih strategi yang Ibu gunakan dalam kelas nanti terkait model pembelajaran yang digunakan atau media apa nih nanti akan digunakan? Terkait dengan strategi, berarti saya menggunakan diferensial berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, kesiapan pembagian kelompok. Kita harus melihat kesiapan siswa belajar, bagaimana kesiapan siswa dalam belajar. Kalau siapa kita mempersiapkannya. Yang kedua, model yang saya gunakan nanti PBL. Metodenya metode diskusi dan penugasan. Iya, baik. Berarti nanti Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid ya. Untuk selanjutnya model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning di sini ya. Dan kemudian yang dilakukan di kelas nanti adalah tahap pembelajarannya itu anak-anak melakukan diskusi kelompok gitu ya. Oke, baik Ibu Salwa. Kira-kira nih Bu, kapan dan di kelas berapa dan di jam berapa nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran nanti supaya saya bisa hadir ke sana nanti Bu? Di hari Sabtu di kelas 2 PBS di jam 1 sampai 4 7.30. Baik, berarti di kelas 2 PBS di hari Sabtu nanti ya Bu ya, di jam pembelajaran 1 sampai 4. Oh iya, baik. Baik Ibu Salwa, saya akan datang ke kelas Ibu nanti sesuai jadwal yang sudah Ibu tetapkan ini.
izin saya nanti melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas Ibu, nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ini Bu nanti, ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, baik. Demikian Ibu Salwati. Sebelum kita akhiri Ibu Salwati, kira-kira hal apa yang Ibu dapat nih dari bincang-bincang kita saat ini, Ibu? Setelah kita berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan berarti sudah mulai terarah gambaran apa, bagaimana nanti waktu saya mau dalam proses pembelajarannya, nanti metode dan media apa yang harus saya gunakan, sudah lebih terarah. Baik, luar biasa sekali Ibu bincang-bincang kita hari ini. Jadi Ibu lebih terarah, nanti lebih ada bayangan ya Bu ya di kelas seperti apa yang akan Ibu lakukan seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Salwati telah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini di tahap percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di jadwal observasi di kelas nanti dan di percakapan pasca observasi nanti. Terima kasih ketersediaan waktunya Ibu Salwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sudah siap belajar? Ya, kalau sudah siap belajar, sebaiknya kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Baiklah anak ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kira-kira? Sudah semua ya? Alhamdulillah, anak ibu rajin ke sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tepuk semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau bertanya nih. Kira-kira siapa yang ada baca di rumah? Ada baca? Alhamdulillah, kita emang wajib membaca karena dengan membaca kita dapat menambah pengetahuan, dapat menambah memperluas wawasan. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak yang Anda ketahui. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak tempat yang akan Anda kunjungi. Minggu kemarin Ibu sudah meminta sama anak Ibu untuk membawa laptop. Ada tidak bawa laptop hari ini? Ada. Iya, karena nanti tugasnya akan kita kerjakan di laptop ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam. Ciri-ciri teks eksplanasi, Bu. Ya, ciri-ciri. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, informasinya berdasarkan fakta, sifatnya informatif. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelasan yang berisi fenomena, dan yang terakhir ada interpretasi atau penutup. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertian, ciri-ciri dan struktur, untuk hari ini kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Media yang Ibu gunakan, media gambar. Model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah model berupa proyek. Nah, nanti Ibu akan memberikan suatu gambar. Anak-anak Ibu akan menulis teks eksplanasi berdasarkan gambar tersebut.
Jadi kita hari ini Ibu mengulang kembali sedikit ya, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan. Indikatornya yang pertama menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang kedua, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini semoga supaya peserta didik dapat menentukan pola pengembangan serta menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ini yang menjadi materi kita hari ini, yaitu memproduksi teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Minggu kemarin Ibu ada memberikan tugas pada anak-anak Ibu untuk membaca contoh teks eksplanasi, baik berupa fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial, dan cara menulis teks eksplanasi. Apa yang sudah anak-anak Ibu baca akan anak-anak Ibu tuangkan dalam sebuah tulisan, yaitu teks eksplanasi. Coba perhatikan contoh gambar fenomena di bawah ini. Ini gambar apa? Gambar hutan termasuk ke dalam fenomena alam. Nah, gambar ini bisa menghasilkan sebuah proyek, yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membuat proyeknya, teks eksplanasinya, kita harus mengumpulkan informasi terkait tentang gambar tersebut. Kira-kira dari gambar ini apa dulu yang kita cari? Apa? Topiknya, kira-kira topiknya apa? Terjadinya kebakaran hutan. Apa tujuannya kira-kira? Menjelaskan kepada pembaca tentang sebab atau proses terjadinya kebakaran hutan. Iya, pintar anak Ibu. Kita harus mencari dulu, menentukan dulu tujuannya. Dalam sebuah teks harus ada tujuan. Kita belajar juga ada tujuan. Informasi apa lagi? Ya? Referensi. Nah, referensi itu berupa apa ya? Artikel, internet, radio. Masih apa lagi kira-kira? Kesimpulan. Kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Pohon-pohon hutan tropis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh kembali. Manusia harus saling bantu-membantu dalam menjaga kelestarian alam. Iya, tepuk semangat sekali. Tepuk semangat. 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 Yang dinamakan dengan proyek yang mana? Nah, ini dia. Nah, dari gambar bisa menghasilkan sebuah teks. Perhatikan gambar fenomena di bawah ini. Ini gambar apa? Termasuk ke dalam Fenomena sosial, fenomena budaya, budaya. Berarti tugasnya kalian hari ini menulis teks eksplanasi. Dari beberapa gambar yang sudah ditampilkan, anak-anak Ibu harus bisa menghasilkan satu proyek, yaitu teks eksplanasi. Sekarang silakan anak-anak Ibu duduk berkelompok. Nah, sudah dapat semua? LKPD sudah dapat kan? Sudah, Bu. Sudah, jadi sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Berupa di flash ya. Langsung masing-masing masukkan. Ini, silakan. Ini. Ini terakhir. Udah dapat semua kan LKPD-nya? Ya. Kita harus menyepakati dulu waktunya. Lama kalian dalam mengerjakan proyek tersebut berapa lama kira-kira? Berapa menit? 30 menit. Jadi sepakat kita waktu untuk mengerjakan proyek tentang menulis teks eksplanasi berarti 30 menit. Silakan melanjutkan diskusinya. Sama kelompok jangan lupa.
siap ekspresi. Apa ada kendala kira-kira ataupun kesulitan? Alhamdulillah ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena semua kelompok sudah siap, kita akan mempresentasikan. Silakan Bapak Ibu. Yang lain silakan perhatikan, siapkan pertanyaan biar jadi masukan untuk kelompok gerhana dan bisa nanti merevisi tugasnya. Baik, kami dari kelompok gerhana bulan akan mempresentasikan hasil kerja dari gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Faktanya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada, silakan. Siapa dulu ini? Mengapa Anda dapat mengatakan bahwa paragraf kedua dan keempat merupakan pernyataan penjelas? Dikatakan pernyataan penjelasan karena dalam paragraf kedua sampai keempat menjelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya dan ciri-ciri dari gerhana bulan secara lebih detail. Mulai dulu. Tampilan yang bagus ya. Nah, selanjutnya silakan kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial ingin menyampaikan proyek kami tentang teks eksplanasi yang berjudul kemacetan lalu lintas. Selain itu, disebabkan oleh kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan dan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Mungkin sekian proyek dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara kalian dalam memilih informasi menjadi pernyataan umum? Caranya dengan mengacu pada suatu teks eksplanasi, pernyataan umum tentang pengertian, pernyataan penjelas, sebab akibat dan bentuk berupa kesimpulan. Saya menanggapi bahwa saya setuju dengan kelompok pelangi bahwa dalam memilah informasi kita harus mengacu pada struktur teks eksplanasi. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah semua mempresentasikan hasil kerjanya, sekarang setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusinya. Nah, silakan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikitpun. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, kelompok sosial. Kemacetan juga dapat diatasi dengan cara membuat penggunaan jalan satu arah. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Silakan kelompok pelangi kesimpulannya. Pelangi terjadi karena adanya proses pembiasaan cahaya matahari yang melewati tetes air hujan. Nah, baiklah Nah Ibu, karena semua aku sudah menyimpulkan. Nah, Ibu melihat hasil kerja kalian semua, alhamdulillah bagus. Nah, penguatan materi ya. Nah, penguatan materi, pola dalam memproduksi teks eksplanasi kita harus yang pertama menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan topik yang sudah Ibu lakukan. Yang kedua tujuan. Yang ketiga dia mengumpulkan data, kerangka karangan dan mengembangkan kerangka karangan. Nah, anak-anak Ibu, sebelum Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, silakan. Tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Ya. Pola pengembangan teks adalah pola yang menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi. Ya. Ada dua pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan proses dan pola sifat akibat. Iya, bagus sekali. Berarti kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama menentukan pola pengembangan ya, kedua proses dan sebab akibat, kedua langkah-langkahnya ya kita harus mengetahui dalam menulis teks eksplanasi. Nah, karena KPD yang sudah dikumpulkan, maka sekarang silakan anak-anak Ibu duduk seperti semula. Ibu akan melihat sejauh mana kemampuan anak Ibu dalam memahami materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan evaluasinya dulu ya. Lihat
Benar. Sebelum Ibu akhiri, silakan kita berdoa dulu. Pimpin doa kedua kelas. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, anak-anak Ibu jangan lupa belajar di rumah, karena belajar merupakan harta yang paling berharga yang selalu kita bawa dan selalu tidak membebani kita, ya kan? Belajar alam bijak ketika biasa, belajar alam kodok ketika terpaksa. Pada sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Yusmida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Lusmawe. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Salwati dan Bapak Zulfikri sebagai pengajar praktik pada calon guru penggerak angkatan 8 Kota Lusmawe. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tulis gimana? Alhamdulillah Pak. Gimana dengan Ibu? Ya, jadi adapun pendampingan di PI 5 ini, pendampingan yang kelima, kita hanya berdiskusi atau coaching itu tentang bagaimana hal-hal yang sudah disupervisi oleh CGP dengan Ibu sebagai guru komunikasi gawatnya di kelas ya. Jadi pada pendampingan ini hanya nanti Ibu menjelaskan bagaimana teknik coachingnya, yang dirasakan di kelas, yang dirasakan siswa, bagaimana yang sudah disupervisi oleh Ibu Yusmida sebagai CGP terhadap Ibu dalam membagi praktik-praktik baiknya yang setelah mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini Ibu sudah diajarkan ya, sudah dibagikan ya bagaimana cara membuat RPP yang berinisiasi dan berpusat kepada murid. Oke Bu, silakan Bu Yus untuk melakukan selanjutnya kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak Zulfikri. Baik Ibu Salwati, pada percakapan pasca observasi ini saya akan izin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait proses pelaksanaan pembelajaran di kelas yang kemarin saya lakukan observasi terhadap Ibu ya. Baik, Ibu Salwati, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melaksanakan observasi di kelas Ibu saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah senang, lancar, walaupun ada beberapa kendala yang harus diperbaiki, khususnya di kegiatan pembelajarannya ya. Waktu kemarin saya menggunakan PDL di model pembelajaran karena di Gunung Merdeka harusnya tidak lagi berpusat pada guru tapi berpusat pada siswa. Jadi di sini ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam kelas di saat kemarin melaksanakan pembelajaran. Oke, baik. Sebelumnya bisa dibantu ceritakan kembali Bu Salwa area pengembangan yang Ibu rencanakan di dalam proses pelaksanaan pembelajaran kemarin terkait dengan rancangan atau langkah-langkah pembelajaran yang telah terlaksana kemarin. Kemarin saya menggunakan dua ya, namanya ada pengetahuan dan keterampilan. Pertama siswa bisa menyebutkan ide eksplorasi ataupun fenomena, ada 4 bisa menuliskan. Yang kedua siswa bisa menganalisis strukturnya dalam membuat teks, bisa mengisi struktur dan menganalisis unsur kebahasaannya. Nah, selanjutnya keterampilan. Nah, keterampilan nanti rencananya kami akan membawa ke waduk. Siswa harus membuat sebuah proyek di mana siswa tersebut akan memaparkan, menginformasikan tentang situasi fenomena baik itu alam, fenomena budaya, fenomena pengetahuan, dan fenomena sosial dengan seperti pembawa. Baik, berarti itu adalah gambaran yang telah Ibu laksanakan kemarin di dalam kelas ya. Oke, baik. Terkait mungkin bisa ditambahkan ceritakan kembali terkait strategi atau proses pembelajaran siswa di dalam kelas. Ya, kemarin harus ada kesiapan siswa dalam belajar, itu kami menggunakan kelompok diskusi dan tanya jawab. Walaupun ada sebagian siswa yang malas, yang tidur, nah itu memang harus bagaimana ya. Baik, berarti di sini
strategi yang dilakukan adalah proses diskusi kelompok siswa mengerjakan tugas, yaitu mereka menganalisis fenomena yang terjadi terkait dengan pembelajaran. Baik Ibu Salwati, bisa diceritakan kembali tingkat keberhasilan siswa Ibu dalam pembelajaran, terkait keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Memang ada 80% karena ada sebagian yang tidak mau, yang sebagian lagi 80% yang mau mengerjakan tugas dan selesai mengerjakan. Baik, berarti ketercapaiannya sudah sudah di level 80% ini ya Bu ya, dari 100%. Berarti ada 20% lagi mungkin yang menjadi hambatan atau kendala itu Bu ya. Baik, kita lanjutkan kembali nih Bu, kira-kira yang 20% kendala ini Bu, apa rencana Ibu untuk membuat ini lebih baik lagi? Mungkin dengan pendekatan dan lebih mendekatkan diri lagi kepada siswa tersebut, mungkin dia apa yang perlu, bagaimana dia, mungkin dari segi media yang saya gunakan dia harus lebih menarik lagi, ataupun perhatian saya lebih ke yang 20% media. Baik, berarti akan direncanakan memperbaiki media pembelajaran lebih baik lagi dan melakukan pendekatan terhadap siswa yang itu sendiri ya. Baik. Mungkin ya dari dua rencana ini Bu, yang manakah yang Ibu anggap paling potensial untuk bisa memperbaiki kendala-kendala yang terjadi di dalam kelas kemarin? Media pembelajaran. Karena kalau dia media pembelajaran menarik, otomatis siswa akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baik, berarti di sini Ibu akan memperbaiki media pembelajaran di kelas saja yang lebih menarik lagi supaya beberapa siswa yang masih belum aktif atau beberapa siswa yang masih tertinggal dalam pembelajaran bisa lebih mengikuti sesuai dengan temannya yang sudah berhasil kemarin ya Bu ya. Oke, baik Ibu Salwa, luar biasa perencanaan yang Ibu lakukan. Berarti kira-kira nih Bu, kapan rencana tindak lanjut ini yang Ibu laksanakan? Untuk pertemuan selanjutnya. Baik, berarti untuk pertemuan selanjutnya akan diperbaiki ya Bu ya, untuk media pembelajaran yang lebih menarik dan pendekatan terhadap siswa-siswa supaya pembelajaran terlihat lebih aktif dan semua peserta didik mengikuti pembelajaran yang bersama Ibu gitu ya Bu ya. Baik Ibu Salwa, luar biasa sekali rancangan dan rencana yang Ibu rencanakan ini. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita selanjutnya tentang perkembangan kelas Ibu yang lebih menarik lagi. Semua siswa Ibu akan aktif semua gitu ya Bu ya. Baik Ibu Salwa, terima kasih ketersediaannya hadir pada sesi percakapan pasca observasi ini. Dan untuk saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Zulfitri selaku pengajar praktik di sini untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Salwa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Yus. Alhamdulillah di sini saya memperhatikan bagaimana percakapan atau coaching dengan Ibu Yus dengan Ibu Salwa itu sebagai rekan sejawat dalam Ibu mengobservasinya. Di sini berarti Ibu Salwa sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah diarahkan oleh Ibu Yus ya. Di sini jadi begitu terlihat sangat bagaimana pelaksanaannya, walaupun saya tidak melihat, tidak mau observasi di kelasnya, tapi berdasarkan dari cerita Ibu Salwa dan hasil coaching ini, di sini yang pertama terjalin kemitraan. Di sini betul-betul melakukan diskusi kemitraan antara Bu Yus dengan Ibu Salwa. Karena emang di sini kita sebagai pemimpin pembelajaran, di sini kita pengembangan pembelajaran itu yang mengarahkan pada siswa sudah betul-betul Ibu lakukan. Itu juga suatu acuan. Karena kenapa? Kalau kita dalam bekerja itu menjadi mitra, dengan siswa juga mungkin akan menjadi sebuah mitra. Jadi siswa itu bukanlah sebagai bawahan kita, tapi sebagai mitra kita. Jadi siswa itu nyaman dalam belajar sehingga apapun itu. Kemudian di sini juga tadi terlihat dalam ide-ide yang disampaikan bagaimana pengembangan yang akan dikembangkan sudah berjalan, namun ada sebagian belum ya. Itu memang tidak mungkin dengan semudah itu juga akan kita sampai mendapatkan dari siswa. Pasti ada siswa itu lemah dan ada siswa itu sedang dan ada siswa itu tinggi. Di situ kita juga fokus kepada siswa bagaimana, itulah makanya tugas kita sebagai seorang guru untuk menggali, mencari supaya siswa itu berhasil. Karena siswa ini kan banyak kalangan-kalangan, tidak semuanya itu siswanya dari jenjang yang sama. Di situ makanya alhamdulillah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan dari bincang-bincang dengan Ibu Yus sebagai CPP di sini banyak sudah memberi masukan-masukan
pembelajaran kepada ibu sehingga ibu dalam mencapai pembelajaran itu tercapai. Maka oleh karena itu untuk kedepannya lebih memperluaskan lagi kepada rekan-rekan yang lain bagaimana cara penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini kita tidak lagi lah guru sebagai center, tapi siswanya lah sebagai center. Jadi kita dengan begini siswa itu akan mengetahui, oh begini cara pembelajarannya lebih mudah, rupanya nyaman belajar. Tapi kalau dulu hanya kita guru sebagai pusat senternya, jadi siswa itu kurang gitu ya, makanya sehingga nyaman siswa, akhirnya siswa itu tidak merasa terkekang, tidak terasa terbeban dalam pembelajaran, jadi dia bebas dalam menerapkan pembelajarannya. Guru kita hanya mendampingi, mengayomi dia, itulah makanya sebagai guru itu tidaklah seorang guru yang mengekang siswanya, kan? Jadi siswa juga merasa takut. Alhamdulillah sangat luar biasa Bu Salwa dengan Bu Yus, dengan bimbingan Bu Yus, dengan mengarahkan dalam ketika pembelajaran, insya Allah SMK 3 ini menjadi yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yus dan Bu Salwa. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zulkifli atas umpan balik yang diberikan terhadap percakapan pasca observasi ini. Ibu Salwati, kita sepakati bersama Bu, ada lembar catatan percakapan pasca observasi ini